Selamat pagi Pak Budi, saya Vena Karisa. Hari ini akan menjelaskan tentang positioning services in competitive markets. Di bagian ini kita akan membahas ya bagaimana sebuah layanan itu bisa menonjol dan memenangkan pasar yang sangat kompetitif. Intinya perusahaan jasa itu harus mampu memilih segmen yang tepat, menentukan fokus, lalu bangun posisi yang jelas nih di benak pelanggan. Yang pertama, positioning itu selalu dimulai dengan STP. Pertama, segmentation, targeting, dan positioning. Pada tahap segmentasi, perusahaan itu harus mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhan atau umurnya ya. Contohnya di bagian tour, mereka itu mendekatkan wisatawan muda 18 sampai 34 tahun, tapi tetap membedakan bagaimana wisatawan berdasarkan gaya hidup dan budget mereka. Artinya segmentasi itu harus benar-benar menggambarkan perbedaan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dua jenis atribut, yaitu adalah atribut yang important, yang penting, dan determinan atribut. Important attributes itu adalah hal-hal yang pelanggan anggap penting tapi belum tentu membedakan pilihan. Sedangkan determinan atribut itu atribut yang benar-benar menentukan pilihan pelanggan di antara banyak layanan. Contohnya, dalam industri maskapai semua orang itu menganggap keselamatan itu tuh penting. Tapi faktor penentu justru bisa berupa jadwal, mungkin jadwal penerbangan ya, terus habis itu juga kualitas di kabinnya, di dalam pesawat gitu, atau kemudahan pesan-pesan, misalkan mereka ada pesan makanan atau pesan belanjaan lainnya. Dari segmen tersebut, perusahaan kemudian memilih target pasar melalui 4 strategi fokus, yaitu ada fully focus, service focus, market focus, dan unfocus. Contohnya fully focus itu adalah di bagian rumah sakit gitu ya, yang hanya melayani operasi-operasi atau yang bagian sakit-sakit gitu. Karena fokusnya kualitasnya jauh di atas kompetitor gitu ya. Contohnya mungkin seperti rumah sakit Hermina yang hanya menargetkan itu hanya yang bagian ibu-ibu hamil atau dan anak. Strategi itu bisa mungkin membantu perusahaannya menguasai niche yang tertentu, tapi resikonya adalah pasar itu bisa terlalu kecil atau mudah tergantikan dengan teknologi baru. Setelah memilih target, barulah perusahaan itu bisa ya membangun positioning. Menurut buku ada 4 prinsip penting. Yang pertama itu posisi harus tertanam di benak pelanggan. Yang kedua, pesannya itu harus sederhana dan konsisten. Yang ketiga, perusahaan itu harus berbeda dari pesaing. Yang keempat, tidak bisa menjadi segala hal untuk semua orang. Contohnya yang diberikan dalam buku itu, di jaringan daycare yang sengaja memilih strategi premium ya, justru saat kompetitor melakukan low cost. Karena sulit ditiru, strategi itu menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu bagian daycare itu belum terlalu booming, tapi di luar negeri itu sudah booming sekali dan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi sudah menjadi kebutuhan tetap untuk orang tua yang pekerja. Untuk memahami persaingan, di buku Positioning Maps atau Perceptual Maps ini adalah dua peta dimensi ya, yang menggambarkan posisi berbagai layanan berdasarkan atribut tertentu. Misalnya, hotel dipetakan berdasarkan tingkat kemewahan dan harganya. Peta ini juga bisa membantu perusahaan melihat celah pasar, memprediksi reaksi kompetitor, dan memilih strategi yang lebih tepat. Di bagian di buku itu juga ada bagaimana positioning itu berlaku pada layanan digital dan platform. Mungkin kalau platform seperti Uber, TikTok, LinkedIn ya, untuk mencari pekerjaan yang bergantung pada network effects. Itu tuh ada 2 jenis kalau efek gini nih. Ada direct network effects, misalnya semakin banyak pengguna, nilai bagi pengguna lainnya itu meningkat juga. Contohnya mungkin seperti Facebook ya. Setelah itu ada indirect network effects, seperti Uber. Kalau ini itu semakin banyak driver semakin menguntungkan rider ya, dan sebaliknya. Karena itu strategi positioning itu platform harus memperhatikan bagaimana dua sisi jaringan itu tumbuh secara bersamaan. Kita ringkas di bagian ini tuh menjelaskan cara menyusun positioning statement yang efektif. Terdiri dari 4 elemen, itu ada target audience, frame of reference, point of difference, dan reason to believe. Contohnya yang sangat jelas itu mungkin LinkedIn ya, yang buat cari pekerjaan, yang semua orang itu akan pada waktunya akan memakai LinkedIn, yang memposisikan dirinya itu sebagai platform profesional, bukan seperti Facebook yang berfokus pada hubungan personal. Fokus ini terlihat pada tampilan mirip CV, fitur tapi dengan fitur profesional ya, serta berbasis bisnis yang berbasis model rekrutmen gitu ya, dan iklan B2B. Jadi untuk bisa menang di pasar jasa yang kompetitif ini, perusahaan itu harus ya lebih memahami siapa pelanggannya, apa yang paling mereka pedulikan, area mana yang bisa menjadi diferensiasi, dan bagaimana menyampaikan posisi tersebut secara konsisten. Seperti itu.